halo semua, perkenalkan nama saya Dina Christian Harefa, kelas 1B, NIM 2310727, program studi PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan religius pendidikan. And next. Nah, di dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian hakikat pendidikan, pengertian landasan pendidikan, pengertian landasan religius pendidikan, aspek-aspek landasan religius pendidikan, manfaat religius dalam pendidikan, dan juga hakikat religius pendidikan dalam etika agama Kristen. Hakikat pendidikan. Asal-usul kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu seperti pada di layar, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pais yang artinya anak, dan ago yang artinya membimbing. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan diterjemahkan menjadi education. Dan kata education bersumber dari bahasa Yunani, yaitu seperti pada di layar. Nah, lalu setelah mengetahui hakikat pendidikan, apa sih itu landasan pendidikan? Pengertian landasan pendidikan. Secara lesikat, istilah landasan mengacu pada suatu titik pusat, fondasi atau tempat acuan, sehingga landasan menjadi tempat di mana suatu bersandar atau merujuk pada dasar tertentu. Maka, landasan pendidikan adalah sekumpulan asumsi yang menjadi dasar atau acuan utama dalam konteks praktik pendidikan atau studi pendidikan. Nah, setelah mendengar hakikat tentang pendidikan dan istilah dari landasan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan landasan merupakan suatu dasar ilmu yang menjadi acuan ataupun menjadi sebuah fondasi agar berdirinya atau kuatnya suatu pendidikan atau pengajaran kepada itu. Pengertian landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan itu sendiri adalah hal yang paling fundamental atau paling mendasar dalam struktur landasan pendidikan lainnya. Dan hal ini mengacu atau bersumber dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari agama yang mana menjadi hal yang tentunya harus kita perhatikan dan juga kita taati, yang mana menjadi acuan agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Next. Di Indonesia sendiri, landasan religius pendidikan merupakan elemen yang sangat terkait dengan tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan landasan religius pendidikan yang mana bersumber dari nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip agama. Aspek-aspek landasan religius pendidikan. Di sini dipaparkan ada 4. Di antaranya 1. Aspek pendidikan tauhid, 2. Pendidikan akhlak, 3. Pendidikan akal, dan 4. Pendidikan jasmani. Namun, apa itu aspek pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan akal, ataupun aspek pendidikan jasmani? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ya. Nah, di sini tauhid merupakan prinsip sentral dalam seluruh ajaran Islam. Pendidikan ini merujuk pada proses penanaman kesadaran dan juga keyakinan akan tauhid, di mana meyakini keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga pekerjaannya. Dengan melalui aspek pendidikan tauhid ini, maka peserta didik dapat mengetahui apakah pendidikan atau ajaran yang diterimanya sesuai atau berkenankah dengan nilai-nilai dan ajaran prinsip-prinsip sesuai agamanya atau tidak. 2. Aspek pendidikan akhlak atau moral adalah salah satu hal yang memiliki signifikasi besar disebabkan oleh turunnya moralitas masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan, yang mana bertujuan untuk meningkatkan akhlak juga moral setiap individu. Di mana di sini akhlak merujuk pada perilaku juga sikap kita, serta norma-norma yang ada di dalam lingkungan kita,
sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, cara memperlakukan diri kita, serta hubungan kita bersama Tuhan. Aspek pendidikan akal. Akal adalah kemampuan berpikir yang ada dalam batin manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengamati dunia sekitarnya. Jadi, di mana aspek pendidikan akal ini dibentuk suatu proses pola pikir anak untuk berpikir optimis dan juga dapat mengamati dengan baik apa yang terjadi di sekitarnya dan juga memiliki pola pikir di mana selalu mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa setiap tingkah laku dan juga apa yang dia perbuat. 4. Aspek pendidikan jasmani. Pendidikan seharusnya tidak hanya terfokus kepada perolehan nilai, pengetahuan, materi, karakter, sikap, melainkan juga bagaimana pengembangan fisik seorang anak agar dapat seimbang. Manfaat, tentu saja. Landasan religius pendidikan memiliki manfaat yang begitu berdampak untuk kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti berikut. 1. Pengembangan moral dan etika. Landasan religius pendidikan bersumber dari nilai-nilai, ajar-ajaran, prinsip-prinsip agama. Sehingga yang mengalami atau merasakan pengajaran dari landasan religius pendidikan yang baik tentu tahu bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang mana harus dihormati, disayangi, dan dijaga, sehingga dia akan menghargai dan juga menjaga moral dan etikanya dengan baik. Manfaat yang kedua dari landasan religius pendidikan yaitu keterhubungan dengan nilai-nilai agama. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa landasan religius pendidikan itu berasal dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang mana tentunya berhubungan dengan Sang Pencipta. Manfaat yang ketiga dari landasan religius pendidikan yaitu mengajarkan toleransi dan pemahaman antaragama. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, dari suku, bangsa, bahkan bahasa, dan juga kepercayaan. Agama mengajarkan hal baik dan mengajarkan juga bertoleransi, bahwa hidup rukun itu damai dan sejahtera, dan Tuhan pada dasarnya memang baik. Manfaat terakhir atau yang keempat yang terpampang di sini yaitu memberikan orientasi tujuan hidup. Tentu saja, landasan religius yang baik dapat memberikan kita arahan mau dibawa kemanakah hidup kita dan seperti apa seharusnya kita menjalani hidup. Dan masih banyak lagi tentunya manfaat-manfaat lain dari landasan pendidikan religius yang sangat berpengaruh bagi aspek kehidupan kita. Selanjutnya, landasan religius pendidikan dalam etika agama Kristen. Etika dalam agama Kristen sendiri sudah ada sejak hukum Taurat, seperti hormatilah orang tuamu, jangan mencuri, dan masih banyak lagi. Landasan etika Kristen berlandaskan dari firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang menjadi pedoman etika hidup orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Landasan etika Kristen dalam Alkitab menunjukkan keberhasilan manusia bukan diukur dari keberhasilan harta duniawi, seberapa banyak uang yang kamu miliki, seberapa banyak harta yang kamu kumpulkan, bukan, melainkan dari takut akan Tuhan. Landasan religius pendidikan mengajarkan, mendidik, memberi arahan yang bersumber dari nilai-nilai, prinsip, dan ajaran agama. Contohnya seperti landasan etika Kristen ini. Contoh tokoh landasan religius pendidikan dalam etika agama Kristen seperti kisah Salomo dalam Alkitab, di mana Bapak Salomo terkenal kaya, berkuasa, dan dia adalah seorang raja. Namun Bapak Salomo berkata, semua ini sia-sia. Yang tidak sia-sia
adalah takut akan Tuhan. Tanpa memiliki landasan religius pendidikan yang baik, Bapak Salomo tidak akan bisa berkata seperti itu. Bapak Salomo menyadari bahwa semua yang ada padanya itu adalah titipan Tuhan, sehingga dia berlaku bijak, dan Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Intinya, yang membuat manusia menjadi tidak berharga dan menghancurkan kehidupan manusia dan bumi ini adalah bila penilaian keberhasilan tidak diukur dari takut akan Tuhan. Kesimpulan, tujuan pokok pendidikan adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan aspek landasan religius pendidikan mencangkup dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam konteks pendidikan, di mana agama menyerukan kepada umatnya untuk menjadi individu yang berpengetahuan agar manusia dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan adapun manfaat landasan religius dalam pendidikan yaitu mengembangkan moral dan etika siswa, karena nilai agama seringkali memberikan pedoman etis tentang perilaku yang benar dan baik. Wah, terima kasih sudah menyimak. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa dimengerti penjelasan dari video ini. Jangan lupa like dan juga komen di bawah ya. Boleh banget share ke teman-teman lainnya agar mereka lebih tahu lagi tentang landasan religius pendidikan. Saya Dina Christine Hareva, pamit undur diri dan sekian.